Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin membuat video pembelajaran mengenai materi genetik dalam populasi hukum Hardy-Weinberg yang terdiri dari Aji Susaina Sution, Raini Dahriana, Suhaila Melia, dan Sabita Husna. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Hardy-Weinberg. Godfrey Harlow Hardy seorang matematikawan Inggris dan Wilhelm Weinberg seorang dokter dari Jerman tahun 1908 secara terpisah menemukan dasar-dasar frekuensi alel dan genetik dalam suatu populasi terpisah, menemukan suatu hubungan matematik dari frekuensi gen dalam populasi yang kemudian dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg atau prinsip kesetimbangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, jumlah populasi besar. Yang kedua, perkawinan terjadi secara acak. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Yang keempat, tidak terjadi migrasi. Dan yang terakhir, tidak terjadi seleksi alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus matematis hukum Hardy-Weinberg, yang dimana P tambah Q sama dengan 1. P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Yang dimana P untuk frekuensi gen dominan, Q untuk frekuensi gen resesif, P kuadrat untuk frekuensi alel homozigot dominan, PQ untuk frekuensi alel heterozigot, dan Q kuadrat untuk frekuensi alel yang homozigot resesif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi hukum Hardy-Weinberg, yang dimana contoh soalnya yaitu diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas petisi atau resesif. Tentukanlah perbandingan genotip T besar banding T besar T kecil banding T kecil T kecil. Diketahui Q kuadrat sama dengan 0,6 atau T kecil yang ditanya Pi kuadrat banding 2PQ banding Q kuadrat. Jawab, Q kuadrat sama dengan 0,36. Q kuadrat sama dengan akar 0,36. Q sama dengan 0,6. P sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. P kuadrat banding 2PQ banding Q kuadrat 0,4 kuadrat banding 2 0,4 0,6 banding 0,6 sama dengan 0,16 banding 0,48 banding 0,36 sama dengan 16 banding 48 banding 36 atau bisa disederhanakan menjadi 4 banding 12 banding 9. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengaruh hukum Hardy-Weinberg dalam suatu populasi. Yang pertama, menjaga stabilitas genetik populasi. Yang kedua, memprediksi frekuensi alel dan genotip. Yang ketiga, memahami evolusi populasi. Yang keempat, menilai kesehatan populasi. Dan yang kelima, mengembangkan strategi konservasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh pengaruh hukum Hardy-Weinberg, yang dimana frekuensi gen hemoglobin S atau HbS yang menyebabkan anemia sel sabit lebih tinggi pada populasi yang berasal dari Afrika karena seleksi alam. Selanjutnya, frekuensi alel gen CFTR yang menyebabkan sidik fibrosis lebih tinggi pada populasi Eropa Utara karena hanyutan genetik. Yang terakhir, migrasi manusia dapat menyebabkan perubahan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Misalnya, migrasi orang-orang dari Eropa ke Amerika Utara telah menyebabkan peningkatan frekuensi alel albinisme pada populasi Amerika Utara. Nah, sampai sini dulu video pembelajaran singkat ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.